Iya, Selama lihat dia belum tuh. 3 kali menang, belum 3 kali kalah, masih main. Tapi ingat, ini best of one series. Map reveal kita akan tertuju kepada Expanding River. Broken Wall. Oh, Broken Walls. Broken Wall. Laris ya. Hari ini Broken Wall lumayan laris. Kemarin juga. Kemarin tuh Broken Wall sama Expanding River yang lebih laris. Ya, Sementara ya, Dangerous Grace sekarang aja ya baru muncul hari ini. Hari kemarin gak ada sama sekali. Tadi Altrigo ya baru. Altrigo yang Dangerous dapetin. Grace Iya. ya? Wow. Lumayan jarang ya. Flying Cloud apa lagi ya? Oh, Flying Cloud yang ketiga lah urutannya. Dangerous Grace emang benar-benar lagi jarang banget muncul di Swiss Stage kali ini. Tapi anyway kita menuju ke drafting phase. Apa yang terbesit di kepala kalian kalau kita ngomongin Aurora Philippine? Draftnya, satu draft aja sebutin. Gue inget Domeng Harit. Domeng Harit, Ranger Mas? Gak ada yang gue inget, gak ada yang spesial. Oh, kalau Gak ada yang spesial. kalau dari Aurora boleh dari ini nggak Demon KT? Enggak, Demon kita. Iya. Apa, Barat? Karina. Wah Karina sih iya itu udah Loh, menyatu itu ya. dia juara loh. Dari gara-gara- zaman MSC 2022 Tapi iya. Juara karena Karina. Iya Tapi- betul. Tapi Oke, sorry. ini Tapi aku sorry banget. menarik. Iya ya. Kenapa Gak tidak ada yang spesial? Oke. Bunga buat gue. Ya karena Gue gue tuh malah kadang ya ada momen-momen dia kalah pun aja dapat momen spesial menurut gue. Jadi ini belum bukan terpakat di hero berarti. Enggak, gue bukan hero, tentang hero, tapi nggak ada yang nyangkut aja di gue. Oke. Mungkin Cloud setelah ini karena Cloudnya first pick. Mungkin aja nanti dari Domeng yang akan mengambil perhatian dari Ranger Mas. Gue rasa ya the best picks, the best first pick sekarang ini hero sih. Iya. Ini hero sih. Cloud ya. Kayaknya udah bakal di ban atau di first pick gue rasa ya. Ya, aku juga merasa di patch sekarang apalagi dengan adanya Emblem Fighters itu membuat Cloud jadi sangat-sangat dominan sekali di gold lane. Sekalipun lawannya siapa, Harit, Granger, you name it, Kari sekalipun. Aku rasa di teamfight besar bisa lebih dimaksimalkan. Tapi Sora, CFU langsung membawakan Sora plus jawabannya Valentina. tapi sorry. Sorry apa banget. Sora? Sorry apa izin? Sorry. Oke, Karena kenapa? Sora mendapatkan win rate yang sangat buruk Iya sih. untuk sampai saat ini. Lebih bagusan Valentinanya. 0%. Jujurnya iya. Iya. Karena memang tadi agak bingung kan penggunaannya mau pakai yang awan atau pakai yang petir. Oke, kolom komentar kalian bisa menentukan mulai dari sekarang. Mungkin bahkan kalau emang ini diklip. Apakah Sora di Swiss Stage atau bahkan nanti ke depannya ke knockout stage overrated? Gue lumayan bisa jadi ke arah sana sih. Ya. Karena ya faktanya seperti itu. Iya, kalau kita ngomongin hero baru kan kayak, wih bagus nih bang, OP Benar. nih bang. Masalahnya, Hmm. masalahnya lihat ini masih 0% bro. Di Ya, Swiss kalau- Stage ya? Kalau di rank game sih ya OP. Atur. Kalau di Swiss Stage ya faktanya masih nol. Makanya Masalahnya- apakah ini overrated? Fakta Swiss Stage ini nggak bisa dibohongi. Iya, datanya udah ada. Dan semua tim sudah bertanding. Benar. Benar. Kan udah gak ada alasan tuh kayak, wah ini mah masih wildcard bang, wildcard udah lewat dan di Atau nggak- reset win rate-nya. Atau nggak bang, yang ini belum dipakai sama tim ini, tim A belum pakai. Tadi sudah. Udah, Ya, udah semua. Rata-ratanya udah. Yap. Dan wah, Leomord yang baru saja mendapatkan setengah win rate-nya karena baru mendapatkan kekalahan ini adalah pick ketiga dari Leomord berarti Lim. gue lihat Leomord ini ya sebenarnya memang pressure-nya di awal kuat banget. Tapi kayak bisa ke mirror gitu loh. Sampai akhirnya di late game iya lebih unggul Yi Sansin, lebih unggul ya jungle-jungle lainnya. Sekarang pertanyaannya berada di Boxy, apakah dia akan membawakan hero yang minimal ada efek heal-nya untuk memperlama Leomord dalam team fight sehingga setidaknya walaupun seperti yang Lim bilang, oke pressure-nya di early game tapi di mid game-nya tetap bisa mengimbangi. Iya mid game-nya masih oke lah mid game. Dan kalau kebanyakan sisi juga ya, Leomord susah loh sebenarnya nge-damage. Dia bukan tipikal burst-nya nanggung. Terus kalau dibilang kitingnya juga lumayan nanggung. Dan Cici oke. Ben-nya udah jarang muncul Udah jarang juga sebetulnya. muncul. Iya, sempat kena nerf lagi kan dari sisinya juga. Cuma ya anyway, sisi tuh menurutku bukan kepada kenapa dia dilupakan, tapi emang karena sekarang tank jungle-nya udah jarang. Jadi buat apa ambil Cici kalau emang gak ada tank jungle Dan yang mau di-poke? kalau misalkan kayak dulu kan Factor Godlane Cici pakai emblem Factor sustain banget. Sekarang pakai Cloud sama Kari juga sustain. Sustain juga, Dan late game-nya lebih impactful. lebih Le- ada lebih- dampaknya. Lebih Oh. buat impactful lagi, mematikan. Makanya jadi Marksman. tanggung banget gitu kan. Kari Ben ya. Kari. Karena matchup Cloud Kari nggak jauh sih. Mungkin Marksman akan larinya ke dua itu kan yang paling populer. Iya, sekalipun Granger sekarang, Granger itu kan rata-rata pada pakainya adalah emblem dari Assassin. Makanya untuk adu matchup, apalagi dengan menggunakan basic attack dari Cloud-nya, yang mostly bawanya Quantum, di laning dia akan lebih sustain. Udah Ya. pasti, Regennya banyak banget.
Apalagi kan yang pemain-pemain Cloud yang emang maunya first itemnya Demon Hunter Sword. Wah itu enak banget itu Enak tuh buat recover sustain HP kan. Itu dia recovery HP-nya. Apalagi sekarang kan kita tahu lifestyle emang hilang. Tapi per basic attack dia dapetin heal. Tapi gini, nggak semua orang tuh ngelihatnya kayak efek dari Demon Hunter Sword-nya. Mereka Iya. tuh efeknya kayak, oh gue attack speed cepat, stacknya tinggi, dapetin moving speed, musuh lawan jadi slow. Padahal lebih sakitan dibanding Corrosion Pock di awal, gue lebih suka Demon Hunter Sword loh. Dari Blazing persenan- Duet juga jelas lebih sakit. Iya. Pockingnya Engulfnya lebih kan, enak. iya, engulfnya kan, dimana satu basic attack dari Demon Hunter Sword itu memiliki damage sesuai dengan berapa maksimum HP yang tersisa dari lawan kita. Makanya sekali tembak aja 4 damage jadi total ya. Kalau Iya, sama total. Cloud Dexternya Benar. itu jadi Dexter juga double kehitung, jangan kan. lupa itu dia. Ah, ah. Demon Hunter Sword-nya. Satu Di kali hit double. aja sakitnya sakit banget emang. Makanya sangat cocok sekali dengan Cloud sekarang. Apalagi aku merasa Cloud lebih fit in kalau emang junglernya Xunshin dibandingkan dengan Kari yang dimana Iya. scale up-nya lebih punya resiko karena Cloud masih bisa farming dual lane, Xunshin ya dia Ambil masih jungle. bisa ambil jungle dan mainin makronya, jangan lupa dengan menggunakan Mana Choker. Dan beda juga Cloud area. Iya. Area damage ya pasti beda lah sama single target. Iya. Apalagi lawannya bukan yang tipikal keras-keras banget. Kan Granger yang akan masih jadi match up. Granger. Wow, Ini- aku nyaman kan? Aku jujur masih penasaran kapan Bruno akan muncul ketika emang Cloud-nya lagi ramai begini. Iya. Bruno match up Cloud. Bruno Emblem Fighter. Masalahnya Bruno Emblem Fighter Haskell skillnya first tinggi item. banget. Iya kan, Haskell first item langsung menuju ke Berserker Fury dan Malefic Gun. Dan kalau ngomongin soal damage, ya mungkin minimnya di area attack speed aja ya. Tapi kalau ngomongin di area damage sama, karena kan dia stackingnya masih ada. Iya. Iya. Bisa jadi ya marksman basic attack lah intinya. Itu bakal lumayan bagus. Kecuali Moskov tadi sih, kayaknya kalau Moskov Emblem Fighter Festival of Blood kayaknya agak kurang ya tadi karena udah muncul sekali juga. Oke, berarti karena Swiss Stage masih lumayan panjang, kita akan menunggu kapan Bruno yang akan muncul di hari-hari selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita akan melihat bagaimana kemunculan dari Lunox dan juga Lapu-Lapu sebagai badan di depan lagi tambahan bagi Aurora Philippine untuk bisa membuka waktu, membuka window selama mungkin agar Cloud-nya mendapatkan item yang cukup. Ini berarti 3 damage ya. Terhitung sama lapu-lapu yang punya damage juga 4 sih. Badang. 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 Wah, ini situational pick banget sih Badang ini. Betul. Iya. Emang kalau dibutuhkan efek stun tambahan yang emang bisa chain CC terus-terusan, membuat sebuah blokade juga, Badang solusinya. Dan ditambah lagi, Badang ini kan nggak di XP, jadi dia bisa lebih mobile. Ya. Bisa lebih enak untuk nangkep siapapun tentunya. Ya, itu yang akan Cuma- kita lihat. Cuma Sekarang Badang ini bisa nggak maksimalin untuk minimal kalau nggak komit, spell-spellnya tuh keluar. itu dia harus dipaksa. Spell-spellnya dulu. Spell dari lawannya. Badang keluar. Harus bermain dengan Badung berarti. Siaview Gaming versus Aurora Gaming Philippines. Siapa yang akan memenangkan pertandingan terakhir sebagai penutupan untuk hari yang kedua Swiss Stage? Kita akan menuju ke Land of Dawn. One last game for today. Kita akan menyaksikan para pasukan yang akan bertanding kali ini. Mampukah Aurora Philippine berhasil menumbangkan CFU Gaming? Let's go to the Land of Dawn. Dia apakah masuk di pool 02 atau naik ke pool 1 sama? Jujur best of one apapun bisa terjadi. Gue nggak bisa bilang ada tim kuat, ada tim yang diuntungkan. Best of one sama Gak ada. dari keduanya. Apalagi ngeliat dari Hero, kayaknya semakin banyak striker lebih bagus deh. Dari ya di hari ini kayak gitu kenyataannya. Damage dealer semakin banyak, semakin masuk juga gameplaynya. Tapi lihat, Badangnya benar-benar ganggu banget si Boxy di tengah. Tapi bedanya Badang kali ini adalah dia tidak memiliki Revitalize. Sedangkan Light punya Revitalize. Jadi nggak boleh terlalu memaksakan keadaan juga gitu loh. Im. Itu rivernya biasanya Ji, ya agak susah. Ya pasti kalah di spell hitungannya. Cuma untuk setup ya jelas lah ya. Badang, flicker, tapi dia remin. Oke, bakal coba ditangkap dan ini kalau udah sekal rattle bout begini dan first blood plus flicker itu rugi banget. Bukannya Badang yang menjadi Badung tapi malah ini berbanding terbalik. Malah Badangnya yang harus ter-take down plus flicker yang dia miliki. Tidak ada momentum yang bisa didapatkan nanti ketika berada di posisi turtle yang pertama. Tidak ada juga nanti zoning out yang cukup kuat mungkin Lim. Nah ini nih yang gue bilang akhirnya kan. Landingnya kalah-kalah juga. Emblem Assassin, Festival of Blood. Sementara Cloud-nya dia pakai fighter. Pakai FOB juga. Gak bisa ngalamin Granger-nya di awal. Sama aja. Kayaknya dia terkulin sekalian gitu kali ya. Bonyok kayaknya mukulin dah. Tuh kan, kepukul mundur pasti. Emblem Fighter ini keras banget dan Quantum kalah di ininya. Kalah talent ketiganya. Quantum charge bikin darahnya naik terus kan dari Cloud.
Sementara dari Granger pakai Impure Stack juga darahnya karena dia nggak punya mana, tapi dikit, nggak sebanyak dari Quantum. Ya. Dan menuju ke arah Turtle yang pertama ini akan menjadi momentum yang cukup menentukan untuk para pasukan dari tim CFU Gaming. Karena kalau menurut aku agak kurang wise kalau dia yang ngebuka terlebih dahulu sih di sini. Karena kalau dia yang akan memasakkan keadaan di depan sana, langsung ada waduh, tapi retribution di tangan dari seorang wow. Tidak didapatkan oleh detektif, bahkan di tangan dari seorang waduh, poin kill yang didapatkan para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini terhadap jungler tim CFU terlalu mahal. Untuknya waduh berhasil mendapatkan Turtle. Bayangkan kalau waduh gak dapat. Itu rugi banget sih kalau sampai nggak dapat. Dan Waduh, selain Light masih mau lebih Light. Berada di level 3 loh. belum 4 no. Iya berada di level, udah ada level 4. Akhirnya dia mencari level 4 supaya bisa untuk mundur ke arah belakang dengan avatar Guardian-nya. Defensif jatuhnya ya. Tapi lihat dari goldnya. Aurora PH. Ini unggul gold lumayan terasa nih. Karena ya tadi keunggulan dari CFU cuma dapetin Turtle. Sedangkan poin killnya, jungle-jungle yang bisa di-invade itu udah kelihatan diunggulin sama Aurora Gaming PH. Oke. Dengan pasukan dari tim CFU Gaming, mereka masih memiliki kesempatan dengan poin kill yang tidak terlalu jauh. Tapi terkadang kita jangan sampai lupa kalau misalnya untuk para pasukan player dari Filipina, mereka tuh bukan tentang poin kill gitu. Tentang gimana full dominasi di laning itu udah cukup. Karena ujung-ujungnya nanti ketika full dominasi, gold terpaut jauh, levelnya berbanding terbalik. Mereka itu akan sulit untuk di netral objektif. Dan netral objektif plus setelah itu akan adanya objektif turret yang mereka amankan. Iya. Stepnya ada gitu kan. Ada stepnya mereka tuh. Gak yang buru-buru banget. Tapi temponya akan turun sedikit nih Ji. Dari keduanya akan bawa farming dulu. Udah jadi Swift Crossbow ternyata ke arah Corrosion ya. Untuk item pertama dari Domeng. Untuk Granger, Fury Hammer dia langsung ke arah Skypiercer. Nah ini banyak sekali yang gue lihat. Bikinnya langsung ke Skypiercer. Tapi teamfight-nya nggak ke arah sana. Atau dianya nggak join ke arah teamfight. Itu jadi lumayan ngebuang loh. Yes, betul. Ngebuang waktu, ngebuang uangnya juga. Kenapa? Karena goldnya itu bisa buat dipakai yang lain. Iya. Dan Dan kecil soalnya kan. Dan waktu belum tentu kan dia dalam kondisi yang owning. Dia bisa dalam kondisi yang under. Dan Tato menjadi pilihan utama kembali untuk para pasukan dari tim Aurora Gaming harusnya. Karena lihat River udah dikuasai oleh 3 pemain yang sudah terlihat dengan sangat jelas. Informasi didapatkan di mana ada Badang berada. Light mencoba untuk menangkap dengan avatar Guardian ke arah yang lain. Oh sedikit berbanding terbalik tapi untungnya damage dari Demon Kite berhasil mendapatkan point kill. Di belakang sana di zoning out para pasukan dari tim CFU Gaming mereka kehilangan detektif dan juga Demon Kite. Waduh kembali bersinar. Kalau bukan karena waduh para pasukan dari tim Aurora Gaming ini memiliki power of retribution. Tapi karena waduh mereka berhasil menumbangkan Demon Kite dan Turtle terreset kembali. Iya. Harusnya di delay lagi dari keduanya. Gak akan ada yang start duluan. Ini waduh banget sih tadi. Cuma dari point killnya nih. Jauh sih 3-1. Ini akan kerasa banget nanti snowballnya. Udah 2000 gold ya sekarang di menit 5 lagi. Tahun lagi. Boxy masih bisa kabur untungnya. Boxy tidak boleh sembarangan lagi Boxy kali ini. Tadi pastikan itu harus benar-benar momennya dapat. Karena kalau cuma fishnya doang yang kena itu nggak cukup. Nggak cukup Lim. Dia harus ada follow up juga. Iya. Jadi waktunya tuh stun Badang gak lama tau. Iya, sebentar doang. Sebentar tapi sering. The power of retribution kali ini kita bakal lihat detektif finally berhasil mendapatkannya dengan sangat baik. Zoning out yang dilakukan oleh seorang Edward ternyata tidak mampu untuk menumbangkan seorang detektif. Dan 3 pemain para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Atau nowhere kali ini ter-take down Edward, Demon Kite, bahkan Yue sekalipun. Tidak bisa menahan damage yang diberikan. Light akan menjadi korban selanjutnya dan Skypiercer-nya aktif. 2 ya. 2 stack. 20. 20 lumayan banget. Turtle juga didapatkan. Keunggulan yang tadi dipegang sama Aurora Gaming. 2000 gold. Ini dibayar lunas. Bahkan sekarang goldnya condong ke arah CFU Gaming. Phantom Stick bisa di spam. Cooldownnya juga nggak terlalu lama sekarang. Apalagi Leonardnya jungle kan. Dia bisa pakai powerful buff juga untuk cooldown reduction. Hunter Strike juga di item pertama. Plus sepatunya sepatu cooldown. Ya ini fix dari Barbiele bisa di spam. Kalau ngomongin Barbarian spam, as long dia nggak terlalu sembarangan untuk masuk, itu nggak masalah sih. Karena dari tadi impact yang sangat baik diberikan oleh Wadu sih, Lim jujur. Ya. Soranya bagus banget. Apakah ini akan menjadi kesempatan Sora memecahkan win rate-nya? Dia, gue lihatnya pakai yang petir ya. Tadi untuk ngezoning dari Demon Demon Kite. Kite dikejar sampai belakang. Dia kejar-kejar dan damage-nya cukup. Memang damage yang petir tuh sakit banget. Cuman orang-orang rata-rata pakai yang awan atau pakai yang cloud-nya. Itu buat initiate. Untuk heavy CC gitu kan. Ternyata ya mungkin ini salah satu cara untuk mendapatkan kemenangan win rate-nya Sora.
Iya. Bermainlah sedikit damage. Bermainlah sedikit agresif. Bermainlah sedikit menggigit mungkin ya. Nah kita lihat udah 4 kali harusnya, atau 3 kali ya Lim ya. Masih 0% harusnya dengan permainan yang pasif. Hanya crowd control aja. Dan waduh, mau coba untuk ngedobrak itu semua. Oke, DHS sudah jadi. 2 item udah selesai ya. Dari Domeng, ini cepet juga sih hitungannya 2 item. Di menit ke-7 gitu kan. Oke. Dan untuk objektif selanjutnya nggak boleh di skip lagi. Nggak Mungkin Aurora Gaming mereka sadar di awal mereka nggak bisa terlalu kasar untuk kontes. Sekarang at least mereka coba steal. Itu dulu yang penting. Tapi kalau memang nggak bisa menurut gue ya penting Demon Kite-nya nggak tumbang. Kalau udah nggak bisa dapat tampil Demon Kite-nya tumbang, ya kerugiannya berganda berarti. Alright. Tapi OP ini poking damage-nya juga lumayan sakit. Dan jangan lupa kan, kalau ngomongin para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, OP ini bisa nge-counter semuanya loh, bisa nge-neutralisir. Nah ini adalah saatnya OP untuk masuk. Itu dia Avatar Guardian-nya berhasil menutup Light, mundur ke arah belakang, mencoba untuk memberikan damage. Para pasukan dari tim CFU Gaming mau tidak mau, sedikit demi sedikit mundur ke arah belakang. Target utama mereka menuju ke arah seorang Edward. Dan waduh, telah kehabisan momentum ultimate-nya. Yep. Tapi seenggaknya belum ada korban sampai saat ini. Even Boxy yang tadi udah low banget masih bisa selamat. Tapi Turtle jatuh ke tangan Aurora Gaming PH. Satu Turtle terakhir Blazing Duet. Blazing Duet bakal di-following oleh Avatar Guardian. Berhasil mendapatkan Sing. Harus kehilangan 20 stack Sky Beaster-nya kali ini. Membuat para pasukan dari tim CFU Gaming. Mereka berhasil didobrak keuntungannya. Diambil kembali, didominasi oleh Aurora Gaming Philippines. Wow, lumayan banget ya. Dari Demon Kite juga yang dapetin space farmingnya. Domeng yang akhirnya punya item. Item ketiga sebentar lagi jadi bahkan dari Domeng. Trinity dari Domeng artinya ya damage dia akan benar-benar dahsyat. Waduh udah nggak bisa lagi nih ngezoning di depan. Tadi bisa mungkin karena dari Cloud-nya belum bisa nembak balik. Sekarang lihat dengan item yang udah mumpuni, menurut gue ini bakal sakit banget sih. Karena kalau kita lihat, Demon Kite juga udah mulai menuju ke arah Blade of Despair. Dan Domeng, sedikit lagi, mungkin sekitar 500 perakan lagi dia akan menuju ke arah Golden Staff. Gue pikir bakal ke Endless Battle loh. Karena menurut gue salah satu item wajibnya di Sun ini Endless Battle. Iya, gue sekarang Endless Battle. Karena ya dia butuh recover HP, itu yang paling penting. Dia nge-skill kan, Thrashless kan tipikal spam. Jadi dia bisa naik terus darahnya. Sementara vision yang udah kebuka, mundur lagi CFU Gaming. Mereka nggak boleh sampai keculik. Di sisi lain ada Leomord yang udah punya 20% cooldown. Menuju ke 30% kayaknya. Entah itu dia ke Queen Swing, entah itu ke Brute Force. Brute Force enak sih menurut gue. Untuk ngurangin sisi ya, tapi Iya. masalahnya sisinya cuma dari Gatot menurut gua. Dan kalau tidak dia punya moving speed juga. Tapi kalau dia mau main ke arah Blood Wings mungkin dia untuk lebih sustain aja di depan sana. Dari burst damage yang dikeluarkan Edward untuk ke zoning dirinya dia bisa balikin. Ya, Queen Swing yang penting sebenarnya ya dari ketika ke proc juga ada spell farm yang lebih tinggi, terus skillnya juga ke reset kecuali ultimate. Itu lumayan banget sih. Jadi kayak dia bisa 2 kali dash di momen-momen tertentu. Boxy dengan Athena Shield. Damage dari Yue ya, yang memang dari tadi mengkhawatirkan banget nih. Darkeningnya, belum lagi dari Order Brilliance yang mengganggu sekali. Lord udah muncul sekarang. Gold dipegang oleh Aurora Gaming. Tapi nggak gede, ini nggak jauh banget. Cuman 1000 aja. ya 1000 naik turun bahkan. 1000 naik turun dan juga untungnya dari Sing juga punya stack Sky Piscer yang nggak terlalu besar ya Lim. Masih bisa ditangkap tapi lihat di depan sana Boxy. Coba di start kill tapi lihat permainan dari Sora. Dengan zombie dia berhasil memporak-porandakan di arah backline. Sing masih terlalu jauh dengan Avatar Guardian Light mencari di mana Sing berada. Menjadi target utama oleh Edward. Tapi nampaknya double kill dikeluarkan oleh seorang detektif. Looking for triple kill. Detektif kali ini terlalu sakit dan Light mau tidak mau harus menjadi korban jiwa. Mencoba untuk merelakan dirinya. Looking for Maniac. Ini akan menjadi Maniac yang sangat berharga kalau beneran didapatkan oleh seorang detektif. Hati-hati, Brave Factory ada lagi. Ya, sudah ada. Sing? Cukup 30 detik. Tapi ini dia, Sing. Bakal coba untuk memaksa Edward. Dengan adanya flicker yang tidak dimiliki oleh pasukan CFU Gaming berhasil melakukan outplay. Dan itu dia, waduh. Almost 1-by-1 situation. Waduh versus Edward. Yap, dan keduanya memilih untuk mundur. Tapi yang pasti, Sing terlalu lama bermain di depan. Hingga Brave Factor dari Edward kembali ada. By the way, detektif triple kill yang begitu manis. Dia coba untuk nge-zoning depannya tadi. Dan sempat ke-cover sampai dapetin 3 poin kill. Ya, dia memilih ke arah brute force, Lim. Jadi bukan bermain lebih ke arah sustain, dia pengen main moving speed-nya. Dia pengen bisa rotasi. Dan dia pengen bisa ngejar dengan lebih cepat lagi. Tapi lihat padang box,
Langsung berhasil mendapatkan UE Retribution kali didapatkan oleh Devil Kite. Tapi ternyata blasting duet from Domeng. Mempura-pura dengan para pasukan dari tim CFV Gaming. Avatar Guardian for nothing. Di belakang sana para pasukan dari tim CFV Gaming memilih untuk mundur ke arah belakang. Karena OP cukup menggetarkan para pasukan dari tim Aurora. Rora. Ini ada baiknya mereka lepaskan terlebih dahulu engage yang dia lakukan kembali di arah top lane. Karena mereka udah mendapatkan seluruh keuntungan. Tapi seenggaknya Lord berhasil didapetin. Itu dulu poin pentingnya. Aurora Gaming mereka bisa ngedorong sekarang, bisa ngefollow dari Lordnya. Karena respawn time dari Yue itu sempat. Satu item lagi deh. Domeng dia menuju ke arah Wind of Nature. Sementara dari Grangernya dia full damage. Bahkan Blade of Despair nih item selanjutnya yang bakal dituju. Ini make sure damage dia bakal cukup. Even itu buat nembak ke arah Edward. Siapapun. Yang penting kasih aja space-nya dulu. Itu yang penting. Karena kalau nggak ada space-nya ya sama aja. Sesakit apapun dia nggak bisa ngedeliver. Minimal bonyok, Lem. Bonyok Iya. dulu, dia pengen depannya bonyok. Nah ini akan menjadi point kill dan Sky Piercer-nya nyala. Shutdown pun terjadi. Di depan sana para pasukan dari tim CFU Gaming. Mereka zoning out karena Domeng dan mereka zoning out Yue. Gak bisa di following up. After Guardian for nothing. Untungnya ada Mountain Choker langsung next skateboard. Memilih untuk kabur. Dan top lane wave managementnya kayaknya udah mulai harus dikendalikan sih oleh para pasukan CFU Gaming. Untungnya ya. Dia bisa ada movement speed tambahan. Karena kalau nggak tadi kena loh. Nah, Restlessnya udah dipakai juga. Sementara ya Edward kayaknya harus hati-hati. Dia nggak sekeras itu juga. Even dia pakai anti kuiras. Cuman tetap harus jaga-jaga dan waduh. Dia ngebuka lagi mengejar ke arah Domeng. Mau di solo kill kah? Oh gila udah gak ada skill. Terlalu greedy. Waduh di depan sana. Tapi nampaknya bakal coba dibakar. Ada blasting duet from Domeng. Berhasil di shutdown. Out of nowhere. Lihat. Dengan Hatata dan Sunata berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan. Tapi King Sing kali ini. King Sing berhasil menetralisir keuntungan yang sudah dimiliki dari tim Aurora. Kalau tadi Red Sonatanya nggak on point ke arah Domeng, itu pasti bisa rata CFU-nya. Iya. Belum lagi dengan Wind of Nature tadi. Bertahan lama banget dari Domeng. Untungnya terakhir tadi detektif. Dia sempat keluarin skill dulu sebelum dia tumbang. Makanya Storm-nya yang kena bikin damage-nya cukup. 40% cooldown. Leomord, Hunter Strike, War Axe, Brute Force, dan Endless Battle. Dagger udah dibeli lagi. Mungkin bisa jadi Blade of Despair untuk make sure damage-nya cukup. Atau dia mau nyari sustain lagi karena Rose Gold juga nggak ada masalah. Atau opsi lainnya Malefic. Malefic. Make sure Untuk Cloud. planetnya cukup. Kalau Cloud karena Malefic kali ini, Malefic Gun. Kalau sedangkan untuk ngomongin ke arah Granger, dia menuju ke arah Wind of Nature biar dia bisa head to head. Tapi dia udah bisa memastikan kalau siapapun yang di poking akan berasa, Lim. Ya, WLN juga. Wind of Nature juga. Hati-hati dengan Leomord ini, sumpah. Leomord itu punya damage loh. Bukan Leomord tipikal hybrid dia. Dia damage-nya 3. Lebih ke item defense 1, defense 2. Respect aja itu. Dan sekarang mau BOD. Lihat Edward terlalu terburu-buru kalau menurut gua untuk ngebuka Brave Fighters. Fine sih, dia cooldown reduction 20% masih aman. Yes, emang cooldown reduction 20% tapi lihat Avatar Guardian yang mencoba untuk meratakan di belakang sana. Ada waduh, Mekasa Domeng! Atau Domeng damage dari seorang. Detektif terlalu sakit. Perpasukan dari tim CFU Gaming mereka mencoba untuk menyelamatkan Detektif dan double kill didapatkan oleh perpasukan dari tim CFU Gaming. Itu dia, terlalu terburu-buru Lim. Karena ketika tidak ada Brave Fighters, tandanya Marsman merasa aman. Mid laner merasa aman. Dan itu membuat seorang waduh berani masuk ke arah Domeng. Dan jangan lupa ya, ini flicker Domengnya loh, bukan Purify. Dia ketangkep sama mungkin dari badangnya, dari boxy, atau kalau nggak dari waduh, dia nggak bisa banyak gerak. Sementara follow up damage-nya cukup. Ada Sing, ada Detektif. Wah ini bahaya sih sebenarnya Aurora Gaming. High ground defense mereka juga sebenarnya nggak terlalu oke. Tapi ya mungkin kita bisa bahas winning condition. Dari teman-teman CFU Gaming, dia sekarang udah tinggal ikutin arus aja nih, ikutin Lordnya, pick off 1, dan jangan lupa Domeng ini akan tetap bisa ditumbangin. Dan Domeng tadi kalau bisa kita lihat ngomongin following up damage ya Lim, itu pakai 1 Death Sonata aja udah cukup. Sakit banget ya. 1 aja cukup, Karena kenapa? BOD Ji. Iya, pertama BOD dan kedua dia udah kena damage yang cukup banyak dari waduhnya. Benar. Udah selesai, dia selesain aja pakai itu. Boxy, Conceal. Lagi cari lagi nih siapa momennya. Top turret. Tapi Lord udah mulai masuk. Jadi pilihan utama top turret Domeng di depan sana. Waduh, gagal mendapatkan apapun. Tapi nampaknya perpasukan dari tim CFU Gaming. Following up damage ke arah belakang. Lihat, masih ada Wind of Nature. Edward menjadi target utama. Blasting duet from Domeng Kitty. Mempura-pura dengan membayarkan seluruh kesalahannya dia di fight sebelum ini. Shutdown terjadi. Oh really, wipe out? Tersisa OP, one last man standing. Looking for wipe out. Bakal coba dikejar abis sama Domeng. Dan Domeng membayarkan utang di fight-nya.
yang sebelum ini ketika dia terculik dan dibayar dengan lunas. Timing adalah jawaban. Karena ketika nggak ada badang ya tadi atau badangnya udah ngebuka skill ke depan, Domeng masuk dengan sangat-sangat free. Sekarang respon time-nya gak lama lagi bakal muncul dari Wadu, tapi minion di area mid lane sepertinya mereka akan paksa untuk dapetin best turret. Pasti, best turret ini paling mahal. Karena mereka nggak mau endgame, minimal dia tahu wave management di area mid-nya udah bisa mereka tanggulangi. Sedangkan untuk laning lainnya itu masih belum ada yang pecah. Jadi mereka masih tinggal bisa dimainkan wave managementnya. Far lane masih jauh, mid lane udah pasti menang. Ya, berarti secara nggak langsung lot yang tadi didapatkan oleh CFU, ini malah rugi. Betul, Karena rugi banget. goldnya pun dipegang sama Aurora Gaming loh. Mereka harus reset, itu dulu pertama, Divine Glaive. Ada striker tambahan ternyata, OP. Dia punya damage juga, jangan dianggap enteng. Ada Wishing Lantern di sana, Blood Wings. Damage-nya juga bakal terasa sekali. Tapi ya gua ngerasa nih, dari Demon kayak ternyata bukan Blade of Despair, bukan Malefic. Dia ganti Brute Force-nya ke Rose Gold. Shield yang bakal ganggu banget nanti. Bikin Leomord ya orang ngejar jadi bisa miskalkulasi. Dan satu hal yang mungkin bisa diperhatikan kali ini adalah pergerakan dari CFU Gaming. Ini mereka kalau sisinya nggak pasti dan kalau Edward masih belum Brave-Factors, mereka harusnya sabar. Nah, Edward sudah Brave-Factors, mereka masih bisa mulai maju ke depan. Mereka bisa pukul dan usir pelan-pelan. Tapi laning management nggak boleh mereka lupakan. Ya, walaupun ya memang atas bawahnya masih aman ya. Best turret di atas bawah juga masih belum hancur untuk keduanya. Jadi hanya di tengah aja nih yang super minion. Sementara ya di bagian kanan juga mereka harus aware sama wave yang udah mulai kedorong. Conceal, Buxi. Ya mereka mau pelan-pelan nih Lim. Kalau mereka mau pelan-pelan kayak gini, ini bahaya sih. Sing open vision, Sing ngebuka badannya. Dia nggak boleh ngebuka badan sama sekali. Kalau mau untuk cukup clear aja. Kalau dia coba untuk screening, gue tahu dia pengen coba cek ada orang atau di situ apa enggak. Yang disayangkan adalah tiba-tiba dia akan ditargetkan oleh Edward menjadi target utama. Flicker from defensive dikeluarkan di depan sana, langsung coba di cover dengan sangat baik oleh para pasukan dari tim CFU Gaming. Waduh ter-take down, Blazing Duet telah dikeluarkan tapi di cancel. Dan para pasukan dari tim CFU Gaming satu persatu bakal coba merontokkan para pasukan tim Aurora Gaming Philippines. Tapi jangan lupakan masih ada Sky Piercer di sini. Untungnya ada Immortality yang dipegang oleh sosok Demon Kite. Bayangkan kalau tadi bukan Immortality, meledak satu hit terakhir. Masalahnya ya ini 3 yang tumbang loh. Lord terbuka. Walaupun minion juga lumayan rapi dari CFU. PR dari Aurora Gaming masih ada. Mau di-end. Tapi mereka mau coba dari arah mid lane sepertinya. Respawn time yang masih lama. Try dari Aurora Gaming. Mereka mau end karena lihat Edward sudah menuju ke arah mid lane perpasukan CFU Gaming. No, nggak bisa. Demon Kite dan Domeng kita harus melepaskan terlebih dahulu. Karena Domeng kayaknya juga mikir sekali dia pecah masuk di dalam. Dan dia nggak punya Battle Mirror Image untuk bisa keluar. Kelar sudah game ini. Iya. Mendingan cari aman aja. Mereka ambil Lordnya dulu. Karena ya base turretnya pun sebenarnya lebih untung dari Aurora Gaming gitu kan. Mereka nggak punya kerugian apapun. Kalau misalkan nggak end buru-buru juga mereka yang bawa Marksman. Harusnya ya lebih santai juga. Dan reset lagi. Lord Evolve di tangan Aurora Gaming. Muncul ke arah mid lane. Selama landing atas dan bawahnya rapi. Gua rasa ini bisa jadi Lord yang sangat-sangat bahaya. Ini Blazing Duet masuk nih. Ini Blazing Duet yang akan menjadi penentu kemenangan dari tim Aurora Gaming Filipina. Apakah Blazing Duetnya terdeliver dengan maksimal atau ke cancel lagi? Ada Winter sebenarnya Ji. Blazing Duet Winter ini bakal jadi solusi yang terbaik. Tapi ya kita akan lihat nih defensif dari CFU Gaming. Mereka tidak boleh lepaskan Lordnya sih. Jujur mereka nggak boleh lepasin Lordnya. Tapi lihat di arah bottom lane ada teamfight yang berbeda. Detektif akan coba di-take down para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka membawa teamfight yang berbeda. Yue harus ter-take down ketika Lord tidak ada yang memfollow up tim dan hanya Edward seorang diri. Ini nggak cukup untuk bisa membawa Blazing Duet from Domeng Kitty. Itu dia Blazing Duet perubahan yang membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines berhasil mendapatkan seri-seri. Itu dia menuju ke pool 02.